harapan sebagian masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait berbagai dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Presiden Joko Widodo selama proses Pilpres 2024 tinggal angan. Hak angket yang dapat menjadi wadah pembuktiannya ini sudah tidak masuk dalam agenda politik PDI Perjuangan. Padahal wacana hak angket diinisiasi oleh PDIP. Sikap politik PDIP dalam beberapa pekan terakhir memang hanya garang di bibir, terutama melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Serangan bertubi-tubi kepada Jokowi dibarengi dengan ancaman hak angket DPR membuat kita terbuai akan hadirnya forum yang kredibel untuk membuktikan benar atau tidaknya berbagai tudingan yang diproduksi tanpa henti melalui forum-forum diskusi dan doorstop dengan wartawan. Nyatanya semua hanya angin surga, bahkan kita menengarai wacana hak angket hanyalah alat tawar atau bargaining position untuk mendapatkan kursi kabinet sesuai keinginannya. Dugaan itu kian tebal ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menugaskan putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani untuk melakukan komunikasi politik dengan kubu Prabowo. Puncaknya saat Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani hadir 2 kali pagi dan sore di acara Open House Megawati kemarin. Pada saat bersamaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi kediaman Prabowo. Sandiaga merupakan kader P3, partai yang berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024, mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jika PDIP bersedia menerima kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebelum proses politik selesai, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka sama saja dengan mengkhianati garis perjuangan partai, setidaknya berbeda dengan yang disuarakan kader-kadernya selama ini. Sungguh memalukan, meski kita paham dinamika politik, tetapi tetap harus ada ketegasan sikap yang dapat menjadi penanda agar simpatisan dan konstituennya dapat mengikuti arah yang hendak dituju. Jika berbeda 180 derajat antara yang digemborkan kadernya dengan realitas di kemudian hari, maka sesungguhnya partai itu sedang mencitrakan diri sebagai partai yang tidak konsisten. Terlebih, Megawati baru saja menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi yang tengah mengadili perselisihan hasil pemilu. Dalam tulisan yang dimuat di harian Kompas dengan judul Kenegarawanan Hakim Konstitusi, Megawati menyebut sikap kenegarawanan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai dimensi tanggung jawab bagi pemulihan etika dan moral. Tanpa itu, Mahkamah Konstitusi hanya jadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil, tanpa melihat secara jernih bagaimana proses pemilu dan keseluruhan input dari proses pemilu. Megawati juga mengingatkan bahwa penguasa seperti presiden memiliki tanggung jawab terhadap etika. Oleh karenanya, presiden harus berdiri untuk semua. Segala kesan yang menunjukkan bahwa presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal. Presiden RI kelima itu lantas menunjuk pemilihan umum 2024 sebagai puncak evolusi demokrasi di mana terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Megawati juga mengungkit motif nepotisme yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Pernyataan Megawati bukan hanya lugas, namun juga keras dan langsung ke jantung sasaran, yakni Presiden Joko Widodo. Sesuatu yang sudah lama ditunggu sejak munculnya berbagai dugaan kecurangan pemilu 2024. Lalu apa jadinya jika pada saat bersamaan Megawati justru dalam tanda petik membahas bagi-bagi kekuasaan dengan pihak yang diuntungkan oleh nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa etika seperti yang dikecamnya? Sekali lagi, sungguh memalukan. Benar yang dikatakan John Calvin Thomas atau Carl Thomas, seorang kolumnis tenar dari Amerika, orang membenci politik karena tujuannya hanya pemilihan dan kekuasaan, bukan kebenaran. Demikian quote untuk kali ini. Tetap semangat.